Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Nah, tentu Bapak Ibu guru yang banyak bertanya-tanya, kenapa kok tunjangan hari raya saya belum cair, tunjangan profesi guru saya atau tunjangan sertifikasi saya itu belum cair. Nah, ini yang banyak ditanyakan di komentar dari YouTube saya. Ternyata Bapak Ibu, pembayaran terkait dengan tunjangan hari raya dan juga tunjangan profesi guru mengalami keterlambatan itu sudah dibahas di dalam dua aturan yang akan saya bahas di dalam video ini, yaitu tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 dan juga Peraturan di Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu informasinya seperti apa, nah kita akan bahas ini lebih dalam. Tetapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa dimanfaatkan untuk mengajar kepada siswanya. Begitupun juga siswa yang bisa memanfaatkan untuk buku-buku yang bisa dimanfaatkan untuk belajar, ataupun template-template PowerPoint, juga modul PPG, Bapak Ibu bisa nanti mendownload di deskripsi yang ada di dalam video ini ataupun di Instagram saya. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi apa yang Bapak Ibu khawatirkan, yang Bapak Ibu tanyakan terkait dengan kenapa kok belum adanya lampu hijau ini terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya maupun tunjangan profesi guru, ya. Meskipun setelah saya melihat beberapa komentar di YouTube saya itu, ada yang tunjangan hari rayanya itu dibayarkan tanggal 15 Maret kemarin. Ada yang mulai tanggal 15 Maret ya, tetapi tunjangan profesi gurunya belum. Nah, ada yang dibayarkan tunjangan profesi gurunya itu sama THR-nya tanggal 20 Maret. Dan bahkan ada yang tunjangan profesinya itu baru dibayarkan pada hari hari H Lebaran gitu ya, pada hari Lebaran. Nah, itu banyak yang ini, tetapi banyak juga yang sampai detik ini pun, sampai saya membuat video ini di tanggal 2 bulan April ini, masih juga ada yang belum mendapatkan tunjangan hari raya maupun tunjangan profesi guru gitu. Nah, ternyata usut punya usut, setelah saya membaca aturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2023 ya, Nomor 23 Tahun 2025 ini, ternyata itu sudah dibahas di dalam aturan ini. Nah, tentu Bapak Ibu penasaran ya terkait dengan hal tersebut. Jadi, video ini saya lebih peruntukkan kepada guru-guru ya, baik itu ASN maupun yang non-ASN, terutama juga ada yang P3K gitu, yang karena termasuk dalam guru-guru ASN ya, terkait dengan mundurnya pembayaran tunjangan profesi guru. Jadi setelah memang rame ya meskipun waktu itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu menginginkan bahwa pembayaran tunjangan profesi guru maupun THR itu sebisa mungkin dibayarkan 10 hari sebelum Lebaran, meskipun di dalam aturan menyebutkan 15 hari sebelum Lebaran ya, di dalam aturan ini gitu. Nanti kita akan menyamakan aturan ini, dua aturan tersebut. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan pemerintah itu ada ternyata juga tidak semua ASN itu berhak menerima tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi guru atau THR, dalam THR maksudnya gitu ya. Jadi tidak semua ASN ternyata juga bisa mendapatkan THR ataupun tunjangan 1 bulan sertifikasi dalam THR gitu. Jadi jangan salah kaprah gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa meskipun Bapak Ibu sudah PNS ataupun sudah P3K, harus dipastikan bahwa apakah saya bisa mendapatkan tambahan ya 1 bulan tunjangan sertifikasi dalam THR. Ternyata di dalam dua aturan ini itu disebutkan ada kriteria-kriteria yang bisa mendapatkan 1 bulan tunjangan sertifikasi gitu. Jadi saya menyarankan buat Bapak Ibu guru sebaiknya menonton video itu secara full, biar nanti
informasi yang ada di dalam video itu Bapak Ibu bisa memahaminya dan mungkin bisa di-share ke teman-temannya gitu. Biar nanti tidak salah kaprah ya, atau tidak salah underestimate ya terhadap apa yang menjadi yang sudah ditentukan di dalam aturan tersebut. Nah, kemudian yang perlu kita bahas itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu di peraturan pemerintah ini ya, ini sudah pernah saya bahas ya, yang terkait dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2025 itu ini. Tetapi itu hanya cuma pada sebatas siapa-siapa saja sih yang berhak mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 maupun tunjangan sertifikasi itu sudah saya bahas di video sebelumnya gitu ya. Itu sama halnya dengan peraturan ini Bapak Ibu. Peraturan yang Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 ini itu sama juga. Jadi secara garis besar ada kemiripan di dalam aturan, kedua aturan ini yang dikeluarkan ini ya. Jadi saya percepat aja Bapak Ibu biar untuk karena sudah saya highlight, jadi saya tidak lagi akan membahas siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi guru ataupun tunjangan hari raya, karena di dua aturan ini sudah dibahas ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya itu sumber anggarannya dari pendapatan belanja negara ya. Kalau di sini dibahas di peraturan pemerintah itu berada di pasal 9 gitu ya. Jadi yang termasuk di dalam penerima tunjangan sertifikasi guru itu apa saja sertifikasi tunjangan hari raya dan gaji ke-13 itu apa-apa saja di dalamnya. Jadi ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja gitu. Itu yang ini. Nah, kalau kita lihat di aturan ini, di sini juga kebetulan sudah saya highlight ya. Jadi kalau kita lihat, jadi memang ini harus saya percepat Bapak Ibu biar, nah ini sama ya. Ada di pasal 9 juga. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ya, untuk di peraturan Menteri Keuangan nomor 23 ini itu ya sama, ada gaji pokok hingga tunjangan kinerja gitu yang akan didapatkan. Nah, kemudian yang perlu juga dibahas itu adalah, nah ini Bapak Ibu. Nah, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi P3K ini yang ternyata pada poin inilah yang dinyatakan bahwa tidak semua ASN, pegawai ASN itu bisa menerima satu kali tambahan gaji bulanan ya, tunjangan sertifikasi dalam THR gitu. Nah, di peraturan pemerintah nomor 11 itu juga ternyata sudah dibahas juga Bapak Ibu. Ya. Jadi dua aturan ini ternyata memiliki kemiripan yang hampir sama gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi di tunjangan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 P3K itu ada ketentuan ya. Jadi sekali lagi mungkin ini bisa diinformasikan ke teman-temannya bahwa tidak semua ASN ya, termasuk di dalamnya adalah P3K, itu tidak bisa menerima, bukan tidak bisa ya, tetapi ada ketentuan untuk bisa mendapatkan tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi dalam THR gitu. Jadi kalau kita lihat isinya sama yang ini nih, yang poin 1A misalnya ya. Jadi tunjangan hari raya dan gaji 13 bagi P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku ketentuan ya. Jadi ini yang harus yang harus digaris merahi atau yang harus di highlight itu adalah ketentuan. Jadi pegawai P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun Bapak Ibu ya, kurang dari 1 tahun diberikan tunjangan hari raya dan gaji 13 secara proporsional. Itu ya Bapak Ibu, jadi secara proporsional sesuai dengan bulan kerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima gitu. Jadi diberikan secara proporsional. Nah, di peraturan pemerintah juga disebutkan gini ya, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan tunjangan hari raya dan gaji 13 secara proporsional ya, juga itu sama. Nah, sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima. Kemudian P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum hari raya tidak diberikan tunjangan hari raya. Jadi bagi P3K, pegawai P3K yang
masa kerjanya itu kurang dari 1 bulan, ya, kemudian sudah masuk hari raya, maka yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan hari raya, gitu ya. Tidak diberikan tunjangan hari raya. Ini saya bobol, ya. Sengaja saya highlight, gitu. Jadi ini yang harus dipahami oleh teman-teman guru, ya. Nah, sama halnya dengan yang di peraturan ini, peraturan Menteri Keuangan, gitu. Ya, jadi juga tidak diberikan tunjangan hari raya, gitu. Kalau yang bersangkutan itu masa kerjanya kurang dari 1 bulan. Kemudian P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan di kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025 juga tidak diberikan gaji 13, gitu Bapak Ibu. Jadi ada ketentuan. Jadi jangan sampai salah kaprah ini, jangan salah sangka gitu ya, kenapa kok saya tidak diberikan gaji 13 kemudian tunjangan hari raya. Ya harus dipahami dulu masa kerjanya itu sudah lebih dari 1 bulan atau bagaimana. Nah gitu, ini yang harus dipahami gitu Bapak Ibu ya. Nah berikutnya yang juga tidak kalah penting itu adalah ini, yang tadi yang saya sampaikan bahwa ternyata kalau ada tunjangan hari raya maupun tunjangan profesi guru itu belum dicairkan, maka ternyata sudah dibahas di dalam aturan ini Bapak Ibu. Kita lihat di dalam peraturan pemerintah di pasal 14 itu adalah tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum hari raya ya. Meskipun waktu itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu menyampaikan bahwa kalau bisa 10 hari sebelum hari raya. Kemudian dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal A1, sebelum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah hari raya. Jadi kalau belum mendapatkan tunjangan hari raya maka akan dibayarkan setelah hari raya Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 12 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025. Jadi akan didasarkan pada bulan Februari itu Bapak Ibu. Nah, itu sama dengan yang di peraturan Menteri Keuangan juga disebutkan semacam itu. Jadi kita tidak bisa menerka-nerka ya, apa kira-kira tunjangan itu akan dibayarkan kapan gitu. Ternyata ini sudah diatur di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, gitu. Nah, ini yang sudah dibahas ya, pasal 14. Nah, pasal 15-nya sama dengan yang peraturan pemerintah, gitu. Jadi, tetapi pasal 15 ini sudah berbicara tentang gaji 13. Nah, kalau gaji 13 adalah sebagaimana yang dimaksud pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. Kalau tidak dibayarkan tentunya setelah bulan Juni, gitu Bapak Ibu, di nomor 2 ini. Dan kemudian besarannya gaji 13 itu dibayarkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 sampai 12, itu berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei, gitu. Jadi kalau ternyata pada bulan April misalnya ya, atau bulan Mei itu terjadi kenaikan gaji, ya kemungkinan besar Bapak Ibu juga akan mendapatkan 1 kali gaji pokok ya untuk tunjangan gaji 13-nya itu ya, untuk gaji 13-nya. Nah, sama halnya dengan yang di peraturan Menteri Keuangan gitu. Jadi sama saja ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi keterkaitan dengan keterlambatan itu ternyata sudah dibahas di dalam peraturan pemerintah. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, lebih lengkap, Bapak Ibu juga bisa melihat ya kira-kira besaran tunjangan hari raya dan tunjangan gaji 13 itu kira-kira berapa besarannya. Bapak Ibu bisa lihat pada halaman terakhir dari kedua aturan ini ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi ini adalah besaran maksimal tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang Bapak Ibu akan dapatkan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan pangkat dan golongan gitu, masa kerja gitu. Nah, di peraturan pemerintah juga dibahas ya terkait dengan besaran tersebut. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kedua aturan ini memiliki kemiripan yang sama. Ya mirip ya gitu, hampir mirip, kebanyakan mirip gitu. Nah, ini sama aja, besaran maksimal tunjangan hari raya dan gaji 13. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru ya. Nggak usah khawatir, tetap semangat ya. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.